Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat siang semuanya. Boleh lambaikan tangannya dong. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir beribadah di tempat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan siang hari ini untuk setiap kami Tuhan. Kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk boleh hadir, boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan siang hari ini. Tuhan, itu semua adalah bukti kemurahan Tuhan yang besar buat setiap kami. Biar kami boleh terus menghargai setiap kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami. Siang hari ini Tuhan, kami rindu kembali menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu itu sempurna buat kami, menyegarkan hati kami, jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segalanya boleh naik menjadi persembahan yang berkenan dan menyukakan hati-Mu. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau beracara penuh dalam ibadah kami siang hari ini. Dari awal hingga kesudahannya kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Padamu Tuhan,
rasa manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap kita, amin, amin. Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang
hatiku berserah. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan hatiku. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau yang memegang penuh kehidupan kami, masa depan kami, hari depan kami indah bersama dengan Tuhan. Engkaulah pribadi yang kami percayai Tuhan, Engkaulah pribadi yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu setia bersama dengan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu. Segala yang disampaikan kami percaya semuanya dari Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Saya ucapkan selamat Natal ya. Tetap ada semangat, luar biasa. Puji Tuhan ya. Kalau saya datang di tengah-tengah anak muda, itu rasanya inginnya muda lagi ya, ya kan? Rasanya anak muda itu luar biasa. Anak muda itu penuh keceriaan, ya kan? Ada sukacita yang luar biasa kalau ada di tengah-tengah anak muda. Tetapi gak mungkin ya, setiap kita itu tetap jadi anak muda. Pasti terus bergulir waktu, kita semakin bertambah, usia kita bertambah dan bertambah. Luar biasa ya, puji-pujian itu menguatkan setiap kita ya. Kita butuh tangan Tuhan yang menuntun kita. Bukan usia-usia yang sudah tua harus dituntun Tuhan, tapi dari sejak dini kau muda, seterusnya kita butuh tangan Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Oke, pagi siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, dengan judul atau tema siang hari ini adalah bermegah karena mengenal Allah. Bermegah itu bisa dikatakan kebanggaan, yang dibanggakan. Apa yang kita banggakan saat ini? Apa? Apakah itu kepintaran kita? Atau kecantikan kita? Kecakapan kita? Kegantengan kita? Atau kepandaian kita? Kalau di dalam pengkhotbah, kesia-siaan di bawah matahari. Jadi di dalam dunia ini penuh kesia-siaan. Ayo kita baca dulu di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ke-6. Tapi saya baca saja yang di dalam ayat 6-nya saja ya, saya bacakan ya. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan menginginkan kita menyukai kasih setia, pengenalan kita kepada Allah. Lagi lanjut ya di dalam Yeremia
Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan 24. Perikopnya di sini adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi kebahagiaan itu bukan materi, tetapi di dalam Yeremia di sini dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menginginkan kasih setia, Tuhan menginginkan pengenalan kita kepada Allah. Dan ditegaskan di sini di Yeremia juga, bermegah karena apa? Karena memahami dan mengenal aku, mengenal Allah. Coba di sini dalam kata mengenal. Kalau kita mengenal seseorang, pasti kita tahu apa yang menjadikan kesukaannya. Bisa jadi kita tahu kekurangan dan kelemahannya. Ya, seperti sepasang kekasih, ya. Pasti dia tahu kesukaan kekasihnya apa itu. Saya ingat ya, waktu itu saya masih PDKT, ya, pendekatan ya, dekat dengan seseorang. Dia tahu kesukaan saya itu apa. Karena dia mengenal saya. Akhirnya dibelikan makanan. Waktu itu bihun, ya, bihun goreng dibelikan. Jadi itu enak ya bihun goreng ya. Siapa di sini suka bihun goreng? Dan sampai sekarang kalau saya ngomong sama anak-anak saya juga gitu. Anak-anak yang beli, yang memasakkan siapa? Suami. Jadi enak ya, saya tinggal makan. Itu kan namanya luar biasa ya. Jadi itu tahu, mengenal. Oh ternyata kekasihku, temanku ini suka makanan ini. Oh orang tuaku tuh suka makanan ini. Nah, jadi itu mengenal seseorang. Apalagi di sini dikatakan bermegah karena mengenal Tuhan, mengenal Allah. Apa yang dapat kita banggakan? Tidak ada di dalam dunia ini. Hanya mengenal Allah yang lebih lagi. Mengenal Allah itu tidak bisa diukur karena Kristen kita bertahun-tahun. Wah, aku sudah puluhan tahun Bu Eli, mulai dari nenek moyangku, nenek kakekku itu sudah anak Tuhan. Tidak bisa dilihat dari itu. Lamanya jadi anak Tuhan, lamanya jadi orang Kristen. Bukan itu, ya. Terus bukan lagi karena kontribusiku ke gereja itu banyak. Misalkan apa? Sumbangan berupa dana untuk gereja. Terus, aku sudah menuangkan pikiranku untuk program-program gereja. Aku sudah mengeluarkan tenagaku untuk berjerih lelah untuk event-event yang ada di gereja ini. Siapa lagi? Ide-ideku untuk kaum muda, misalkan ya, atau untuk pelayanan di tempat ini. Bukan hanya itu, bukannya tidak penting ya. Itu penting, seperti tadi dalam Hosea, korban sembelihan. Sembelihan itu pelayanan kita, apa yang kita berikan untuk Tuhan. Korban bakaran, mungkin berupa berkat yang kita terima, itu kan dari Tuhan, kita kembalikan untuk Tuhan. Biar selaras ya, selaras kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih Tuhan inginkan apa? Kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting bagi kita semuanya, buat anak-anak Tuhan. Ya. Karena itu memberikan apa? Sesuatu yang luar biasa buat kehidupan kita. Iman kita itu semakin bertumbuh. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, misalkan kita nggak kenal kekasih kita nggak kenal sahabat kita tidak mengenal orang tua kita, apa yang dimau orang tua kita, teman kita atau kekasih kita kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita lebih mendalam mengenal
lebih dalam lagi, pasti tahu. Oh ternyata temanku seperti ini ya. Oh pacarku itu seperti ini ya. Oh orang tuaku seperti ini, karena kenal. Lah bagaimana kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi tidak mengenal Allah? Ini yang membuat kita tidak akan bisa bertumbuh. Iman kita, rohani kita. Masa kita dari dulu Kristennya kanak-kanak, minta diperhatikan, ya kan? Padahal Tuhan inginkan bukan saja kita hanya minum air susu saja. Ya Rasul Paulus mengatakan gitu ya. Tetapi makanan yang keras. Jadi suatu saat kita kalau ditegur firman Tuhan, itu kita kalau sudah dewasa, kita pasti tidak akan ada kata ngambek atau enggak mau ke gereja. Tidak ada seperti itu. Karena kita sudah dewasa secara rohani. Kalau kita mengenal Allah, ya, kita akan bertumbuh rohani kita, iman kita akan bertumbuh. Tuhan inginkan bukan hanya jasmani kita bertumbuh jadi anak yang dari kecil sampai dewasa, setia ke gereja, Tuhan inginkan seperti itu. Tapi lebih lagi pengenalan kita kepada Tuhan. Mengenal apanya? Memahami kehendaknya. Memahami kehendaknya ya. Kita melakukan apa? Melakukan firman Tuhan. Menjaga kekudusan, hidup kudus. Ya, yang masih pacaran, ya ini ada pengantin baru ya. Bapak Sigit dan Ibu Sigit. Luar biasa ya. Pasangan muda, baru berapa hari? Ayo. Berapa hari? Wah, masih hari Selasa kemarin ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih 1 minggu lah, ya 6 hari. Saling mengenal kan pasangan, apalagi saat-saat ini. Jangan dikira terus orang dewasa saja yang harus mengenal Allah. Tapi tidak, anak kaum muda, ya, anak kaum muda yang ingin bertumbuh rohaninya, imannya, itu harus mengenal. Itu penting sekali kita mengenal Tuhan, memahami kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Seperti Allah Bapa mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerjakan apa? Mengerjakan kehendaknya Bapa. Dan kita juga seperti itu. Kita akan mengerjakan apa yang menjadikan tugas. Melalui firman Tuhan kita melakukan apa? Kehendak Tuhan, mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Selain memahami kehendaknya, memahami rencananya. Mungkin saat-saat ini mungkin kita menghadapi sesuatu yang tidak di luar dari planning kita. Aku padahal planning seperti ini, ternyata gagal. Ingat ya, mungkin Tuhan punya maksud tertentu di balik itu semuanya. Kita ingat, oh ya, mungkin rencana Tuhan itu tidak seperti ini. Dalam Yesaya 55 ya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi segala sesuatu pemikiran kita itu kadang-kadang inginnya kita itu, ini loh Tuhan, aku itu ingin seperti ini. Ya kan? Tuhan, aku lo ingin pacarku seperti ini, ternyata gagal. Tuhan, aku inginkan kuliah di tempat ini, ternyata gagal. Tuhan, aku ingin bekerja seperti ini, ternyata gagal. Tidak boleh berputus asa. Ingat, pasti Tuhan punya maksud di balik itu semuanya. Ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Kalau kita dewasa rohani, kita tahu, oh ya, ini rencana Tuhan. Berarti ini juga bukan kehendak Tuhan. Kalau kita enggak mengenal Tuhan secara pribadi, pasti kita berputus asa. Kita stres, frustasi. Biasanya baca Alkitab, tidak baca Alkitab. Biasanya memuji Tuhan, tidak memuji Tuhan. Tapi kalau mengenal Allah, mengenal pribadi Allah, pasti ada kekuatan di dalam dirinya. Ada sukacita yang luar biasa di dalam dirinya. Meskipun menempuh ini gagal, menempuh itu gagal. Suatu saat, saya ya dulu pernah mencari hampir keterima di BCA, ya sama dengan anak saya. Hampir, kalau dia sudah masuk ya, saya ini ya, belum. Masih tes-tesnya luar biasa banyaknya waktu itu ya, tahun berapa itu ya, 9
kalian belum lahir ya. 92 atau 93 itu ya. 92, 93. Tesnya itu luar biasa, tes lagi. Ternyata Tuhan tidak menghendaki seperti itu, ya kan? Kalau misalkan saya tidak mengenal Tuhan, saya pasti, wah Tuhan itu apa sih? Ini perjuanganku Tuhan. Bayangkan tes berkali-kali, berapa kali itu tesnya? Gagal ya. Tidak tahu maksudnya Tuhan itu apa. Memang Tuhan tidak menghendaki. Ya, Tuhan tidak menghendaki saya ada di situ. Saya tahu di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang baik. Sekarang saya jadi guru. Berarti kan Tuhan mengizinkan, menghendaki saya itu jadi guru. Pengajaran. Ya, pengajarannya bukan hanya secara akademis saja, ya. Pengajaran tentang kerohanian. Tuh anak-anak itu mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu berarti Tuhan, oh ternyata bukan saya di tempat sana. Bayangkan kalau di sana kan luar biasa ya. Dan saya renungkan juga, pasti kalau saya di sana tidak bisa ketemu dengan suami saya pastinya itu ya. Karena waktu itu belum kenal. Jadi itu kehendak Tuhan dan itu rencana Tuhan yang diberikan buat saya pribadi. Saat-saat ini saudara juga seperti itu, kalian juga seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang aku seperti ini kok tidak bisa ya. Aku seperti ini kok tidak bisa ya. Apa Tuhan maksud Tuhan? Kalau kita mengenal Tuhan, ayo jalani terus. Berjalan bersama Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap melayani Tuhan. Orang yang mengenal Allah, seseorang yang mengenal Allah, dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang terjadi, enak atau tidak enak, pasti dia tetap setia. Tetapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, meskipun dia seaktif-aktifnya apa, banyak pelayanannya, dia bisa putus di tengah jalan. Tidak pelayanan-pelayanan, sudah ditaruh pelayanannya, ngambek dan menghilang entah kemana, karena dia tidak mengenal. Sampai ada yang loh dia itu loh dulu loh seperti ini, dia loh mengenal apa, dia melayani itu ini banyak sekali pelayanannya, tapi di tengah jalan dia entah kemana. Berarti itu menunjukkan bahwa orang tersebut belum mengenal Allah secara pribadi, ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 bisa ditayangkan di LCD. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti mengenal Allah itu butuh apa? Roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Contohnya kalau kita mengenal seperti Patrick dengan Bolo, ya kan? Ini pasangan juga. Siapa lagi? Ada kan? Ada pasangan pasti mengenal. Ya. Pasti mengenal satu sama lain, ingin mengenal satu sama lain. Juga saat-saat ini, ya, Tuhan inginkan dalam Efesus 1 ayat 17 ya, untuk mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan akan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh di sini adalah roh Allah, berarti Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita, wahyu kepada kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Suatu saat saya di komunitas baru, ya, dia belum tahu saya, ya, belum kenal lebih dalam lagi. Kalau yang komunitas lama tahu kalau saya itu makan pedas, asam-asam itu nggak bisa, pasti diingatkan. Tetapi pada saat masuk di komunitas teman-teman yang baru, dia tidak tahu. Jadi dia kalau saya sedang mencicipi apa gitu dia diam, mereka diam. Tapi pada saat di komunitas lama, saya diingatkan, tidak boleh, ayo, mau punya sakit lambung kan, mah, tidak boleh. Nah komunitas lama ini
Mengingatkan. Lah berarti kan sudah kenal saya secara pribadi, sudah tahu apa menjadikan kelemahan saya. Tapi pada saat ada di komunitas baru, mereka kan belum kenal saya. Jadi pada saat sudah tahu seperti itu, ayo mem, enggak boleh lo ya, enggak boleh. Jadi mengingatkan seperti itu. Itu karena sudah dekat satu sama lain. Ya, lanjut ya, mengenal Tuhan dengan benar. Dan selain memahami kehendaknya, selain memahami rencana Tuhan, kita tahu juga status kita apa. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan lebih lagi, kita dulu ini hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita tahu bahwa aku ini bukan hamba dosa lagi. Aku ini adalah hamba kebenaran. Aku ingin jadi pelaku firman Tuhan, menjaga kekudusan melalui perkataanku, pikiranku, perbuatanku, seluruh aspek hidupku. Aku ingin menjaga kekudusan di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dan selain itu disertai dengan ada hubungan yang kontinu, berkesinambungan, terus menerus. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Bermegah, jangan bangga dengan situasi dengan dunia ini, kelebihan kita. Tapi banggalah kalau kita ini mengenal Allah. Pikir kalian Allah masih muda aja loh, nanti aja mengenal Tuhan tuh nanti aja, usia nanti. Mengenal Tuhan itu diawali dari saat-saat ini. Dari sekolah minggu saja saudara sudah diajari kebenaran firman Tuhan. Apalagi sudah remaja dan kaum muda, lebih tahu lagi kebenaran firman Tuhan. Pastinya lebih lagi untuk berusaha bagaimana caranya aku mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana caranya aku ingin bertumbuh secara rohani. Jangan sampai setiap kita mendengarkan firman Tuhan, benih yang ditaburkan itu, benih firman Tuhan itu jatuh. Kalau di dalam Matius pasal 13 kan ya, perumpamaan tentang penabur. Kalau benih firman Tuhan itu jatuh di jalan, itu tidak bisa bertumbuh. Atau jatuh di bebatuan, batu-batu, bisa bertumbuh tapi kena terik matahari, akhirnya mati karena tidak berakar kuat. Terus jatuh di semak belukar, bisa tumbuh tapi terhimpit. Mungkin ada permasalahan atau hal-hal yang lainnya. Tapi kalau benih itu jatuh di tanah yang baik, di hati kita, dan bertumbuh, nah disitulah seseorang itu bisa kelihatan imannya bertumbuh, mengenal Allah lebih lagi. Terus penyerahan diri secara penuh, menyerahkan dirinya. Ini aku Tuhan, ini hidupku. Memiliki iman yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Apa menjadikan cita-cita kalian? Yang masih SMP, ada yang SMP? Gak ada ya? Oh ada. SMA ada. Ada yang lulus, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Serahkan pada Tuhan. Apa menjadikan kerinduan kita, apa dengan cita-citamu, serahkan kepada Tuhan. Asalkan kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi di masa-masa saat ini. Melakukan firman Tuhan itu berarti menunjukkan kita itu mengasihi Tuhan. Ada kata-kata yang luar biasa ya, kalau saya pernah dengar ada firman Tuhan juga, ada kata taat, tekun, dan setia. Ya, itu mengingatkan kita dalam 1 Timotius sepertinya itu ya. Taat, tekun, setia tentang olahragawan ya. Terus petani. Siapa lagi itu ya? Prajurit ya. Prajurit. Jadi mereka itu dibutuhkan untuk ketekunannya, kesetiaannya, ketaatannya. Kita juga seperti itu. Kalau kita mengenal Tuhan, pasti ada usaha untuk kita taat, kita setia, kita tekun kepada Tuhan. Apakah kita taat kepada orang tua?
Yang kelihatan aja tidak taat, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Apakah kita mengasihi sesama kita atau bahkan musuh kita? Yang kelihatan aja kita tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan, mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa mengatakan aku taat kepada Tuhan kok, aku mengasihi Tuhan kok, tapi kita tidak taat kepada pimpinan kita, kita tidak taat kepada guru kita, kita tidak taat kepada orang tua kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita menjadi anak yang taat. Jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang taat dan takut akan Tuhan. Kita yang suka memberontak kepada orang tua, padahal di gereja banyak, wah semangat melayani, gak kelihatan kan? Mungkin di sekolah, nah, saat-saat ini masih ada yang sudah offline sekolahnya, masih online semua ya? Sudah masuk? Tidak ada. Yang SMP online masih an. Oh, masih online ya. Ya ada yang sudah PTM, ada yang masih BJJ ya. Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka. Tatap muka itu yang offline ya, yang online itu PJJ. Jadi pembelajarannya jarak jauh. Itu masih tidak bisa kelihatan taat atau tidak, ya kan? Ada ini ya, seorang siswa, ya ini, seorang siswa tidak tahu anak itu mandi atau tidak. Ayo, tidak tahu kan? Langsung dipakai seragam, kan tidak tahu. Kalau sekolah ya kelihatan dia, kalau sudah masuk kelihatan mandi atau belum. Terlambat. Nah, itu padahal tetap meskipun PJJ itu harus menunjukkan kita taat. Ya, apalagi kita anak Tuhan, tunjukkan yang SMP, yang SMA, yang kuliah, ada saatnya kalau ada tugas-tugas. Tuhan inginkan seperti itu. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dikenal Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Buka 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, pasti orang itu melakukan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Orang yang mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah-perintah Tuhan, dan itu yang dikenal Allah. Dan pasti kalau dikenal Allah dan orang itu pasti mengenal Allah. Dia tahu apa menjadikan kehendak Tuhan, dia tahu apa menjadikan rencana Tuhan. Mungkin ada orang tua yang membuat kalian kecewa, tidak bisa menyekolahkan kalian dengan baik, tidak mencukupi kebutuhan kalian, kebutuhan kita, kebutuhan saudara saat ini. Kita tetap doakan orang tua, apapun itu orang tua kita. Ya. Belajar taat kepada orang tua. Contoh dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu, orang yang tahu, yang dekat dengan Tuhan. Nuh, tahu ceritanya Nuh? Nabi Nuh membuat apa? Bahtera. Kalau dipikir-pikir secara nalar kita ya, bahtera kok di atas bukit, di pegunungan. Bayangkan buat apa? Tapi dia tidak membantah sedikit pun. Dia kerjakan apa yang dimau Tuhan. Karena dia tahu, mengenal apa yang menjadikan kehendak Tuhan dikerjakan. Abraham, serahkan anakmu. Kenapa tidak membantah? Aku baru punya anak Tuhan kok diminta, ya kan? Tidak. Karena Abraham itu orang yang total percayanya kepada Tuhan. Karena mengenal Allah. Jadi kalau orang yang mengenal Allah secara pribadi, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia itu percaya bahwa Tuhan punya maksud di balik itu semuanya. Ada lagi Daud, ya, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Segala sesuatu yang
didoakan, Tuhan pasti menyertai. Diberi kemenangan pada saat menjadi seorang raja. Bermegahlah ya. Bermegahlah karena mengenal Allah atau mengenal Tuhan. Apa yang dapat kita megahkan? Apa yang kita dapat banggakan? Kecuali saat-saat ini, banggalah kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, menjadi umat tebusan Tuhan. Karena Tuhan Yesus lahir untuk kita semuanya, bangga. Wah, aku jadi anak Tuhan ya. Aku ini menjadi anak raja di atas segala raja. Aku dikasih Allah. Aku memperoleh kasih karunia Tuhan. Itu kebanggaan kita saat ini. Kita tidak bisa bangga dengan apa yang kita miliki saat ini. Kekayaan orang tua kita, nenek moyang kita, wah, kekayaannya sampai 7 turunan misalkan. Tapi itu sia-sia. Itu yang menulis adalah Raja Salomo. Raja yang terkenal hikmatnya, raja terkenal kayanya, sudah menikmati hal dunia yang luar biasa. Dikatakan apa? Seperti menjaring angin sia-sia yang ada di bawah matahari. Jadi banggalah menjadi umat Tuhan. Banggalah jadi umat tebusan Tuhan. Banggalah karena Tuhan memiliki kita. Itu kebanggaan yang luar biasa. Kita mengenal Tuhan, kita memahami apa yang menjadikan rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Serahkan apa yang menjadikan cita-citamu, apa yang menjadikan kerinduan hatimu saat ini. Entah itu tentang sekolah, kuliah, pekerjaan, pasangan hidup. Ya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat setiap kita. Kalau kita mengenal Allah, Allah akan mengenal kita. Ya, Tuhan akan tahu kalau kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan kita tahu apa yang maksud Tuhan yang seperti ini. Oh ya Tuhan, berarti aku harus seperti ini. Makanya kalau orang yang ingin bertumbuh secara rohani, dia pasti akan suka baca firman Tuhan. Saya pernah baca ini ya, Yeremia ini, itu sudah bertahun-tahun. Tetapi pada saat berapa hari yang lalu, tiba-tiba saya diingatkan ini. Ayat ini, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Bukan kekayaan itu kebahagiaan manusia. Kepintaran, kepandaian, kekuatan. Tetapi di sini adalah mengenal Allah. Jadi di situ langsung saya, wah, luar biasa ayat ini ya. Padahal dulu pernah saya baca, tapi pesan Tuhan mengingatkan di sini. Berarti tidak ada yang dibanggakan saat ini kecuali apa? Mengenal Allah. Dan nanti berkat-berkat itu akan mengikuti kita kalau kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Luar biasa. Itu menjadikan teladan buat setiap kita. Tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, yuk firman Tuhan cukup sekian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Tuhan ku berikan. Nanti minta tolong WL dan singer ya, bantu untuk menyanyikan pujian ini. Refnya dulu saja ya, refnya dulu. Ya, kita tahu sejak muda Tuhan inginkan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Banggalah menjadi pengikut Kristus, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, orang yang siap menjadi saksi bagi Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, dan Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan pasti mendengarkan apa yang menjadikan seruan doa-doamu saat ini. Karena Tuhan mengenal hatimu, dan Tuhan tahu apa menjadikan kerinduanmu saat-saat ini. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak
dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan ku lalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Sidang jemaat ya, anak kaum muda, ajari aku Tuhan, ajari perasaanmu, mengerti. Yes, ini kami Tuhan. Kami ingin mengenal lebih lagi, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan menuntun hidup kami pada masa muda kami. Amin. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Yes, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati. Sekali lagi ya,
Amin Tuhan. Ini kerinduan kami. Kerinduan kami itu intim dengan Engkau Tuhan, seirama dengan hati-Mu. Kami ingin lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami akan memahami kehendak-Mu, rencana-Mu. Dan kami memiliki hubungan yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup menuntun setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami menggunakan masa muda kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apabila kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kami semuanya. Kau akan memberkati setiap kami Tuhan. Anak-anak yang masih remaja, yang kau muda dewasa, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami akan gunakan masa muda kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kau sudah memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Kau memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayan itu, di atas mimbar maupun di bawah mimbar, berkati mereka. Dan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Dan berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir saat ini. Itu kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Pemulihan terus Tuhan nyatakan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami ingat saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tidak bisa hadir. Mungkin ya mereka secara online, berkati mereka. Biarlah firman-Mu tersampaikan dalam pribadi lepas pribadi siang hari ini. Dan kami akan menjadi umat Tuhan yang lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan boleh menyukakan hati Tuhan di masa muda kami. Karena rencana-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya berkat Allah terus melimpah atas kehidupan kami. Pulanglah teman-temanku, saudara-saudaraku, dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Damai sejahtera Allah, sukacita melimpah dan turun atas kita semuanya. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tercurah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.